Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok M untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai serat alam atau selulosa kapas. Anggota kami terdiri dari Nur 7001 dan saya sendiri Ayunda Puspitasari dengan NIM 20210070002 dan yang ketiga ada Ervina Zahra dengan NIM 20210070015. Selanjutnya di sini saya Kapas atau Gossypium sp adalah salah satu jenis tanaman yang dikategorikan dalam komoditas unggulan karena produktivitasnya yang tinggi. Kapas dapat diartikan serat halus yang terdapat dan menyelubung dalam biji tanaman kapas atau jenis tanaman khusus sejak 3000 sebelum Masehi di lembah Sungai Indus yang digunakan sebagai bahan baku tekstil. Terdapat beberapa jenis tanaman kapas yang terkenal yaitu Gossypium hirsutum, Gossypium barbandense, Gossypium arboreum, dan Gossypium herbaceum. Gossypium barbandense sendiri berasal dari daerah lembah Sungai Indus di Pakistan dan India. Berdasarkan penggolongannya, kapas digolongkan menjadi panjang dan kehalusannya. Serat kapas dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kapas serat panjang, kapas serat medium, dan kapas serat pendek. Kapas serat panjang sendiri mempunyai sifat halus, kuat, dan berkilau, serta digunakan untuk benang dan kain yang sangat halus. Untuk kapas serat medium mempunyai panjang stapel setengah sampai 1,3/8 inci. Serat ini lebih pendek dan lebih kasar. Sedangkan kapas serat pendek sampai 1 inci. Serat ini lebih kasar dan tidak berkilau. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nurvita Damayanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Serat kapas mempunyai dua struktur, yaitu struktur fisika dan struktur kimia. Pada struktur fisika seperti bentuk dan kenampakan serat, sedangkan pada struktur kimia seperti kandungan yang ada dalam serat. Berikut merupakan struktur fisika dan kimia serat kapas. 1. Struktur fisika serat kapas, yaitu warnanya putih, panjangnya 100 kali dari tebalnya, dan penampang melintangnya berbentuk melengkung seperti ginjal hingga bulat, tergantung tingkat kedewasaannya. 2. Struktur kimia serat kapas, yaitu serat kapas tersusun dari selulosa, merupakan polimer linear dari polimerisasi kondensasi molekul glukosa. Selanjutnya, pada industri tekstil, serat kapas dijadikan bahan utama. Untuk pembuatan benang terdapat langkah-langkah proses pengolahan kapas, yaitu serat kapas terlebih dahulu dipetik dengan tangan atau menggunakan mesin. Serat dari bijinya disebut lin. Setelah itu serat dibuat bal dengan berat 100 pound. Serat pendek yang tertinggal dipisahkan disebut lin teres sebagai bahan baku rayon. Pada serat kapas terdapat bagian-bagian yang ada sejak masa pertumbuhan hingga masa panen. Di dalam serat kapas ada beberapa bagian yang tersusun sehingga membentuk serat. Bagian tersebut terdiri dari bagian-bagian serat kapas. 1. Dinding kutikula, lapisan lilin yang tipis sebagai pelindung lapisan primer. 2. Dinding primer, lapisan utama. 3. Dinding sekunder berupa lapisan-lapisan cincin atau pertumbuhan batang pohon 20-30 hari. 4. Lumen, rongga polos yang berfungsi sebagai jalan makanan selama pertumbuhan. Serat kapas terdiri dari 1. Selulosa 94%, 2. Protein 1,3%, 3. Pektat 1,2%, dan 5. Abu 1,2%, 6. Pigmen dan zat lainnya 1,7%. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ervina Zahra. Baik, terima kasih. Serat kapas dengan jenis serat lainnya mempunyai sifat yang berbeda-beda, seperti halnya manusia dengan manusia yang lainnya, pasti memiliki sifat yang beragam. Serat memiliki dua jenis sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Pada sifat serat, kapas ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah sifat fisika kapas. Yang pertama, yaitu warna. Yang kedua, kekuatan. Yang ketiga, mulur. Yang keempat, kekerasan. Yang kelima, kekakuan. Yang keenam, moisture hygiene. Yang ketujuh, berat jenis. Sedangkan sifat kimia kapas yaitu yang pertama, tidak tahan terhadap asap. Yang kedua, mudah dicuci. Dan yang ketiga, mudah menyerap keringat. Mutu dan grade kapas. Mutu kapas didasarkan pada grade kapas yang ditentukan oleh warna kapas, kotoran yang menempel pada kapas, dan persiapannya. Persiapannya meliputi menunjukkan tentang kecocokan yang lain dan tidak mengandung cacat karena proses persiapan yang baik.
Grade kapas. Penilaian didasarkan atas 7 penilaian sesuai United Standard Act meliputi yang pertama GM atau good middling, yang kedua SM atau strict middling, yang ketiga M yaitu middling, yang keempat SLM atau strict good ordinary, yang keenam LM atau low middling, yang ketujuh GO atau good ordinary. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari kapas. Gulungan kapas dan linen terbuat dari bahan alam. Dari proses penanaman sampai penurunan, tidak ada ion logam dan bahan kimia yang dicampurkan dari kapas tidak mudah rusak pada suhu 110 derajat Celcius. Oleh karena itu, kain yang terbuat dari kapas sangat kuat, sehingga jika dicuci dan dijemur dengan suhu yang tinggi, tidak akan mengurangi kekuatan kain. Berbeda dengan kain, mempunyai kekerasan tertentu yang menyebabkan tidak nyaman saat digunakan. Jadi, kain jenis ini jarang digunakan untuk pakaian yang tertutup. Next. Proses pembuatan polyester. Jadi, polyester adalah kain yang menggunakan serat kapas. Serat polyester dikembangkan oleh J.R. Whitfield dan J.T. Dixon dari Calico Printer Association di Inggris. Pada penelitiannya, diketahui bahwa polyester dengan titik leleh tinggi dapat diperoleh dengan cara polimerisasi kondensasi asam tereftalat dengan etilena glikol pada suhu tinggi. Produk pertama pada tahun 1953, DuPont juga membuat serat polyester berdasarkan paten dari Inggris dengan nama Dacron. Proses polimerisasi pada pemintalan leleh polyester dibuat dari hasil reaksi asam tereftalat dengan etilena glikol. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh moderator. Selanjutnya, perkenankan saya membaca kesimpulan untuk rangkaian dari materi di PPT ini. Kapas sendiri adalah tanaman yang banyak terdapat di daerah dengan iklim tropis. Selain itu, tanaman kapas sudah ada sejak 3000 sebelum Masehi yang digunakan sebagai bahan tekstil. Serat kapas sendiri dapat digunakan sebagai bahan tekstil karena sifatnya, yaitu baik. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.